Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wal ifada wal istifada wa hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala huda wa dilalata ala khair ittiba'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnul khatimah ma'al fil afiyah wa salahil akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Kamis malam Jumat kita masih diberikan nikmat oleh Allah, masih diberikan afiah oleh Allah sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu agama yang insyaallah dengan duduknya kita di sini hajat-hajat kita dunia akhirat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hati kita disehatkan oleh Allah, badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah anak-anak kita jadikan anak yang soleh-solehah, keluarga kita jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan insyaallah dengan adanya kita duduk di sini kita bisa membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum bahagia melihat umat-umat yang taat mengikuti perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumul qiyamah insyaallah kita mendapatkan syafaat dari beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah-kisah tentang seputar kisah-kisah tentang adab. Kita akan membahas kitab Fawaidul Mukhtar. Kita akan membahas kitab Fawaidul Mukhtar yang insyaallah dengan kisah-kisah tentang adabnya para salafun saleh kita, insyaallah semakin bertambah keimanan, kecintaan kita untuk melakukan kebaikan dan mengikuti jalan-jalan daripada kaum-kaum salaf ulama terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mimbar Nabi Muhammad SAW itu terbuat dari kayu asal yang memahatnya adalah bakum ar-rumi. Jadi Nabi itu memiliki mimbar, ya, ketika beliau khutbah, beliau naik mimbar. Lah mimbar itu terbuat dari kayu yang bernama asal. Dan yang memahat mimbarnya Nabi itu ialah bakum ar-rumi namanya. Mimbar tersebut mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan anak tangga. Selain tangga yang diberi nama al-mustaroh, ketika Nabi berkhutbah itu Nabi naik tingkatan tangga yang jumlahnya ada 3. Nabi yang nomor 3, tingkatan anak tangga yang 3, yang dimana anak tangga yang ketiga itu namanya, yang untuk berkhutbah Nabi namanya al-mustaroh. Jadi kalau ada yang tanya Nabi itu khutbah di mana, di mimbarnya, tingkatan tangga anak Nabi, tingkatan tangga mimbarnya Nabi ada berapa? Ada 3. Dibuat dari kayu apa? Asal. Siapa yang memahat mimbarnya Nabi? Sahabat yang bernama Bakum ar-Rumi. Dan tingkatan yang ketiga namanya apa itu? Namanya al-mustaroh. Itu digunakan ketika Nabi berkhutbah. Beliau menempati anak tangga ketiga. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, penerus beliau, maka Abu Bakar As-Siddiq naik di tingkat yang kedua, turun 1 tingkat dari Nabi.
Lantas ketika Sayyidina Umar ibnu Khattab menjadi khalifah atau Amirul Mukminin setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibnu Khattab ketika naik mimbar itu ada di bawahnya tingkatannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu satu tingkat di bawah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika Sayyidina Ali ya menjadi khalifah, maka turun satu tingkat di bawahnya. Dan ketika Muawiyah menguasai pemerintahan, dia tidak menemukan lagi anak tangga dari mimbar itu untuk ditempati. Jadi ketika semenjak 4 sahabat ini memimpin, lantas Muawiyah menguasai pemerintahan, dia tidak menemukan lagi tuh anak tangga. Yang ketiga sudah dinaiki Nabi, ya kedudukannya untuk Nabi. Setelah Nabi turun satu tingkat, anak tangga yang kedua untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anak tangga yang ketiga untuk Sayyidina Umar bin Khattab, dan setelah Sayyidina Umar bin Khattab untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Muawiyah menguasai pemerintahan, ia tidak ada tempat lagi, tidak menemukan anak tangga dari mimbar itu untuk ditempati. Lalu dia menambah 6 tangga dari bawahnya dengan mengangkat bentuk aslinya dan membuat di bawahnya tangga-tangga hingga menjadi 9. Para khalifah menempati anak tangga ke-7 dan itu yang lebih utama. Jadi tempat mimbar Nabi itu yang tadinya 3. Tahu mimbar kan? Tadinya kan 3 tingkatan, sama Muawiyah dibikin 9. Tapi yang paling utama para khalifah menempati anak tangga ke-7 dan itulah yang lebih utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan, aku tidak pernah menyanyi. Ini kan kisah-kisah tentang adabnya para salafun saleh, baik ulama-ulama dahulu atau sahabat baginda Nabi. Aku tidak pernah bernyanyi. Ini Sayyidina Utsman mengatakan, aku tidak pernah menyanyi, tidak pernah berangan-angan, dan tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku sejak aku dibaiat oleh Rasulullah. Itu Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu tidak pernah menyanyi dalam hidupnya. Dan beliau juga tidak pernah berangan-angan nanti mau ini enggak. Terus dia juga tidak pernah menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya semenjak ia dibaiat Rasulullah. Bayangkan, nggak pernah menyentuh kemaluannya. Kalau kita setiap hari ya menyentuh kemaluan kita, baik laki-laki ataupun perempuan kalau mau buang hajat ya. Tapi kalau Sayyidina Utsman nggak pernah, selama ia dibaiat Rasulullah, yaitu ketika diajak untuk masuk Islam. Wis ora tau nyekel kemaluannya dengan tangan kanannya. Karena apa? Ketika dibaiat Rasulullah, pakainya tangan kanan. Ia saking menjaga adabnya kepada Nabi, tangan suci mulia baginda Nabi pernah menyentuhku ketika ia membaiatku untuk masuk ke dalam Islam, untuk beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Tangannya Sayyidina Utsman dipegang Nabi Muhammad, dan Sayyidina Utsman itu menganggap pegangan tangannya Nabi Muhammad itu mulia, menempel dengan tanganku, maka tangan kananku tidak saya akan gunakan kepada sesuatu yang baik. Orang bakalan tangan kanan aku sing pernah nyekel tangannya Nabi Muhammad, kita gunakan nggo nyekel sesuatu sing ora apik. Sampai semono nih ada karo Nabi Sayyidina Utsman. Ya. Karena apa? Tangan kanannya Sayyidina Utsman pernah dipegang ketika dibaiat Rasulullah untuk masuk Islam. Jadi tangan kanan Sayyidina Utsman nggak pernah megang kemaluannya selama ia dibaiat oleh Nabi. Itu. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata,
Sungguh aku malu menemui Tuhanku, ya. Sedangkan aku tidak berjalan kaki ketika menuju Ka'bahnya. Maka beliau melaksanakan haji sebanyak 25 kali dari Madinah dengan berjalan kaki. Sedangkan unta-unta pilihan daripada Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu dituntun di hadapannya, tidak ditunggangi. Jadi saking adabnya sama Allah, ia merasa malu ketika menuju Ka'bahnya Allah. Ia naik kendaraan, ia ingin berjalan kaki. Makanya dari Madinah selama naik haji 25 kali ia berjalan kaki dari Madinah ke kota Mekah Al-Mukarramah dengan berjalan kaki. Sedangkan unta-untanya itu dipegang saja, dituntun di hadapannya, tidak ditunggangi. Itu siapa? Sayyiduna Hasan, cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Saking menjaga adabnya dengan Allah, menjaga Ka'bah, adabnya dengan Ka'bah, ia tidak ingin menuju rumahnya Allah Ka'bah dengan naik kendaraan, ia ingin dengan berjalan kaki. Terus, jika Imam Malik ingin membaca hadis, ini Imam Malik langsung ke kamar mandi, membersihkan seluruh badannya, ya, lalu ia memakai pakaian yang paling bagus yang ia miliki, dan memakai imamah, dan memakai minyak wangi yang paling wangi. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Al-Imam Malik ketika hendak membaca hadisnya Nabi, satu hadisnya Nabi, ia ke kamar mandi dulu sunnah. Setelah itu apa? Setelah mandi ia pakai pakaian yang terbaik yang ia miliki. Setelah itu ia memakai minyak wangi yang paling wangi yang ia miliki, dan ia memakai imamah. Setelah itu ia baru membaca hadis. Kita orang ceramah, orang taklim, buru-buru, ya, baca hadisnya sambil ketawa lagi. Setidaknya pakai siwak lah. Setidaknya ada wudhu kalau kita mau taklim yang dimana ada hadis baginda Nabi disebutkan. Makanya itulah keberkahan ilmu itu ada dalam adab itu. Ya, Imam Malik itu, jika Imam Malik hendak membacakan hadis, beliau masuk kamar mandi dan membersihkan badannya terlebih dahulu. Lalu beliau memakai minyak, lalu beliau memakai pakaian yang terbaik, lalu beliau memakai imamah, kemudian duduk di atas kursi mewahnya dengan khusyuk dan senantiasa dibakar dupa itu. Makanya majelis ilmu itu harus ada dupa. Kita memuliakan ilmu yang dibawa Nabi, hadis-hadis yang Nabi katakan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya harus keluar itu azab, dupa. Makanya majelisnya para habaib itu tidak pernah meninggalkan daripada wewangian. Walaupun yang lainnya judulnya majelisan, kita enggak, kita jaga adab karena kita berhubungan dengan Rasul. Itu Imam Malik saja sampai seperti itu. Gurunya Imam Syafi'i mau baca satu hadis saja mandi dulu, pakai pakaian yang terbaik, pakai imamah, pakai minyak wangi yang paling wangi. Setelah itu duduk di tempat kursi mewahnya dengan khusyuk dan senantiasa dibakar dupa. Hingga apa itu? Hingga selesai dari hadis tersebut dibacakan. Dan ketika Imam Malik ditanya tentang perkara itu, beliau menjawab, aku itu ingin mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Malik itu ingin mengagungkan hadisnya Nabi, maka sampai segitunya membaca hadis saja sampai mandi dulu dan lain sebagainya. Ya. Dari Ibnu Mubarak, beliau berkata, aku bersama Imam Malik dan dia sedang membacakan hadis untuk kami.
Lah tiba-tiba ketika Imam Malik membacakan hadis untuk orang-orang yang ada di majelisnya, Imam Malik itu disengat kalajengking sebanyak 16 kali. Bayangkan itu. Lagi membaca hadis di majelisnya, Imam Malik lagi membaca hadisnya Nabi, Imam Malik disengat kalajengking sebanyak 16 kali hingga wajahnya menjadi pucat karena kalajengking kan beracun. Namun dia tidak memutuskan daripada membaca hadis tersebut, tetap dilanjut itu baca hadisnya. Walaupun lagi disengat kalajengking sebanyak 16 kali sehingga wajahnya pucat dan keracunan. Namun Imam Malik tetap tidak memutuskan bacaan hadisnya dan berkata, sesungguhnya aku sabar karena untuk memuliakan hadis Rasulullah. Kenapa aku bisa sabar sampai aku menahan rasa sakit racunnya kalajengking yang menyengat kakiku sebanyak 16 kali ketika aku sedang membacakan hadis? Karena aku bersabar karena aku sedang membacakan hadis atau memuliakan Rasulullah. Sampai segitunya. Kadang kita baca hadis asal-asalan terus setelah itu apa? Enggak pakai adab. Ya sama aja kita enggak beradab dengan Rasul. Itu yang mengatakan Ibnu Mubarak, ya, ketika Ibnu Mubarak bersama Imam Malik. Ketika Imam Malik berjalan di ganggang Madinah, beliau tidak memakai alas kaki. Ketika Imam Malik berada di Madinah, di ganggang Madinah, lagi jalan-jalan nih di ganggang kota Madinah, Imam Malik berjalan-jalan di ganggang kota Madinah Al-Munawwarah tidak memakai alas kaki. Ya, lantas Imam Malik berkata, aku malu jikalau aku menginjak tanah yang dimana di tanah ini itu ada makom baginda Nabi Muhammad SAW. Makamnya Nabi di mana? Madinah Al-Munawwarah. Padahal lagi tidak di makam Nabi, hanya ada di kota Madinah. Pun nggak mau pakai sandal sampai nyeker. Karena apa? Ditanya. Karena aku malu, masa Nabi orang mulia, pemimpinku, kekasihku, dimakamkan di tanah Madinah. Masa saya kok pakai sandal, menginjak-injak beliau dengan memakai sandal? Lebih baik saya tidak beralas kaki untuk menghormati atau memuliakan daripada Nabi Muhammad SAW. Imam Malik mengatakan, di dalam Madinah, kota Madinah, tanah Madinah itu terdapat kubur Nabi, ya, yang dimana banyak orang situ menginjak-injak. Menginjak-injak apa di tanah Madinah? Ia menginjak-injak tanah yang dimana ada makamnya Nabi di situ dengan kuda-kuda mereka. Bukankah itu bagian mereka orang-orang yang tidak beradab kepada nabinya? Ya ibarat nih, di desa Bener ini ada makamnya Nabi Muhammad, orang lalu lalang pakai makamnya di sana pengadegan. Tapi orang lewatin tanah ini kan tanahnya nyambung ke pengadegan ya. Pakai motor, berarti sama saja kita nggak menghormati Nabi jika Nabi ada di desa Bener, di makam pengadegan. Makanya bukti memuliakan Rasul itu orang-orang dahulu sampai segitunya, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku bermimpi Nabi sebelum zuhur. Nabi berkata kepadaku, wahai anakku, kenapa engkau tidak berbicara atau berpidato atau bertausiah di hadapan orang banyak? Lantas aku menjawab, wahai ayahku. Karena Nabi memanggilnya Syekh Abdul Qadir anakku, maka Syekh Abdul Qadir menjawab panggilan Nabi dengan wahai ayahku. Saya orang yang tidak fasih dalam berbicara, sebagaimana saya akan bicara di hadapan orang-orang fasih di Baghdad.
Baghdad itu terkenal ucapannya itu fasih-fasih orangnya, ya. Lalu Nabi berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, bukalah mulutmu. Ini ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mimpi sebelum zuhur bertemu Nabi, ya. Disuruh pidato. Kenapa kamu nggak berpidato menyampaikan ilmu kepada masyarakat? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya orang yang tidak fasih bicara, sedangkan di Baghdad itu orang-orangnya fasih berbicara. Bagaimana mungkin saya akan menyampaikan ilmu? Saya tidak bisa berbicara, fasih. Akhirnya Nabi menyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk membuka mulutnya. Wahai Abdul Qadir, buka mulut kamu. Ketika dibuka itu mulutnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mangap ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lantas Nabi meludahinya sebanyak 7 kali. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika membuka mulutnya karena tidak fasih untuk berbicara, Nabi meludahi Syekh Abdul Qadir Jailani sebanyak 7 kali. Seraya berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, bicaralah kepada manusia dan ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Lalu setelah itu aku bangun sholat duhur dan duduk. Ini kan mimpinya sebelum duhur. Lantas ia bangun sholat duhur, lantas duduk. Dan ketika dalam duduk, tiba-tiba datang kepadaku Sayyidina Ali. Nah, dan ketika itu duduk berdiri di hadapanku Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali mengatakan, wahai anakku. Sayyidina Ali ini kan menantunya baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Ali mengatakan, wahai anakku. Mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai anakku, mengapa engkau tidak berbicara? Lantas Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, wahai ayahku, aku tertegun tidak bisa mengucapkan kata-kata. Aku tertegun tidak bisa mengucapkan kata-kata. Maksudnya gimana? Jadi setelah Syekh Abdul Qadir Jailani diludahi Nabi sebanyak 7 kali ke dalam mulutnya, ketika mimpi sebelum duhur, Syekh Abdul Qadir Jailani ia menyampaikan ilmu, namun tertegun saja, diem. Sudah di hadapan masyarakat, diem. Sampai tiba waktu sholat asar, ia sholat, tiba-tiba didatangi Sayyidina Ali. Padahal kan Sayyidina Ali sudah nggak ada masa yang lama. Ya, jarak masanya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sahabat Nabi ya jauh sekali ya. Dan ketika Sayyidina Ali datang menemui Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu disuruh membuka mulutnya. Kenapa disuruh membuka mulutnya? Karena Sayyidina Ali mengetahui kenapa engkau di hadapan masyarakat disuruh Nabi menyampaikan ilmu, mengajak mereka ke jalan Tuhannya dengan nasihat dan arahan yang bijak, tapi engkau hanya tertegun, diam saja tetap. Makanya Sayyidina Ali suruh membuka mulutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya membuka. Ketika membuka mulutnya, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani diludahi oleh Sayyidina Ali. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali. Kalau Nabi tadi kan 7 kali meludahi Syekh Abdul Qadir Jailani di mulutnya. Ini Sayyidina Ali meludahi Syekh Abdul Qadir Jailani sebanyak 6 kali. Lantas Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada Sayyidina Ali, wahai ayahku, wahai Imam Ali, wahai Imam Ali. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan keturunan Nabi. Ya, paham? Wahai Imam Ali, wahai ayahku, kenapa engkau meludahiku 6 kali? Tambahilah 1 lagi biar 7 seperti Nabi, biar sempurna. Tapi kata Al-Imam Ali, beliau menjawab, saya kenapa meludahimu 6 kali? Karena saya adab kepada Nabi. Saya tidak ingin mendahului Nabi. Karena Nabi meludahimu 7 kali, makanya saya Imam Ali meludahi kamu Syekh Abdul Qadir Jailani hanya 6 kali. Sampai seperti itu ya. Itu adabnya itu Imam Ali kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan setelah itu, setelah diludahi oleh Imam Ali dan Nabi Muhammad, Imam Ali meludahi Syekh Abdul Qadir Jailani 6 kali karena menjaga adabnya kepada Nabi, tidak ingin mengungguli Nabi. Dan Nabi meludahi Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ludahnya sebanyak 7 kali. Maka mulai itu Syekh Abdul Qadir Jailani mulai bisa berbicara di hadapan banyak orang untuk menyampaikan nasihat. Sebagian ahli makrifat berkata, aku tidak pernah menjulurkan kakiku ke arah kiblat sejak 20 tahun. Itu diantara adab menghadap kiblat, jangan kita menjulurkan kaki kita selonjoran menghadap kiblat. Iya, nggak apa-apa, biar, nggak apa-apa. Hah? Orang apa sama-sama aja nangis, orang apa? Mau mulai digoda kayak kondinum. Biasanya ibu-ibu kan terkadang kalau menghadap kiblat selonjoran, itu nggak adab itu. Ulama-ulama ahli makrifat mengatakan, aku tidak pernah menjulurkan kakiku ke arah kiblat sejak 20 tahun. Jadi ia tidak pernah selonjoran ngadep kiblat, walaupun orang lagi nang musola, nang rumah ke, apa nanti ke, ya. Tinung bro, tinung. Tuh, sampai segitunya. Jadi di antara adab kita duduk, apalagi di masjid, di musola, ya, jangan kita selonjoran menjulurkan kaki kita dua-duanya ke arah kiblat, kecuali itu darurat, ya. Terus ketika Imam Syafi'i sholat di dekat makamnya Imam Abi Hanifah, ketika Imam Syafi'i sholat di dekat makamnya Imam Abi Hanifah, beliau melirikkan bacaan basmalah dan doa kunut. Karena apa? Bersama Imam Abi Hanifah. Padahal Imam Abi Hanifah sudah wafat. Dia lagi sholat di dekat makomnya Imam Abu Hanifah. Namun dia melirikkan bacaan bismillahnya dan doa kunutnya. Karena apa? Adabnya kepada Imam Abu Hanifah. Padahal orangnya sudah wafat. Ya, sampai segitunya kan? Iya, itu adab itu. Terus kisah dari Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Jika Habib Abdullah bin Husain bin Thohir hendak keluar dari rumah saudara tuannya siapa itu? Habib Thohir. Jika Habib Abdullah bin Husain bin Thohir hendak keluar dari rumah saudara tuannya, Habib Thohir, beliau keluar tidak membelakanginya, akan tetapi keluar dengan cara mundur. Paham ya? Kamu masuk nih ke rumah sini contohnya. Kamu nggak mungkin akan baliknya hadapnya barat. Kamu akan mundur. Itu seperti yang dilakukan Habib Abdullah bin Husain ketika ia berkunjung ke Habib Thohir, saudara tuannya. Maka ia tidak akan ketika ia berkunjung menghadapnya ke sini, ia ketika permisi akan pulang, dia tidak mungkin akan membelakangi kayak gini. Hadapnya barat. Pasti dia akan berjalan mundur sampai ke depan pintu. Itu adabnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ya. Caranya mundur ketika hendak pulang, tidak langsung membalikkan badan ketika hendak keluar dari majelis ataupun rumah yang ia kunjungi, yang ia jadikan guru. Dan tidak berbicara di hadapannya kecuali jika
Habib Thohir ini mulai pembicaraan dengan Habib Abdullah. Jadi Habib Abdullah tidak akan mengajak bicara sebelum Habib Thohir itu mengajak Habib Abdullah berbicara. Dia menjaga adab sampai segitunya. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir berkata, sejak aku tumbuh dan terdidik bersama saudara tuaku Thohir, Habib Thohir, aku tidak pernah ingat aku mendahulinya, walaupun pada waktu kecil dan bermain, dan aku tidak pernah menaiki loteng sedangkan saudaraku itu ada di bawah loteng. Namanya kan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Berarti Thohir kan lebih tua. Ya, Habib Abdullah dari kecil ia tidak pernah ingat pernah mendahului daripada Habib Thohir. Terlebih lagi ketika Habib Thohir itu berada di bawah loteng, Habib Abdullah tidak mungkin akan berada di atas loteng atau tingkat 2. Saking menjaga adabnya kepada saudaranya yang lebih tua. Ya, kalau kita nggak mikirin ya, nggak mikirin mikirin hafalah, mending ibadah. Itu ahlaknya salafun saleh sampai segitunya. Al-Imam Al-Baghawi tidak pernah mengajar kecuali dalam keadaan suci. Itu Al-Imam Al-Baghawi tidak pernah mengajar taklim kecuali ia dalam keadaan suci. Jadi selalu menjaga kesuciannya dengan wudhu. Sampai segitunya. Ya, Habib Abdullah ketika berkunjung kepada Habib Thohir ke rumahnya, dia tidak akan pernah membalikan badannya ketika ia izin pulang. Ia akan berjalan mundur sampai ke ujung pintu rumah Habib Thohir. Terus Qadi Imam Al-Qadri Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi yang menjabat sebagai kepala para imam di Marwah. Dia menjadi kepalanya para imam di kota Marwah. Al-Qadri Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi. Beliau mendapat kedudukan tinggi, menjadi kepala para imam, kepalanya para imam di kota Marwah. Siapa itu? Al-Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi. Beliau sangat dimuliakan, sangat dimuliakan oleh masyarakat dan sangat dimuliakan oleh sultan yang ada di situ. Beliau berkata, saya bisa menduduki derajat ini sebagai kepala para imam, dimuliakan masyarakat, sampai-sampai sultan yang ada di negeri ini menghormati, menghargai saya. Itu hanyalah berkah saya menghormati guru. Aku benar-benar menjadi khodim atau pelayan untuk guruku, yaitu Qadhi Imam Aba Yazid Ad-Dabursi. Jadi Imam Fakhruddin Al-Arsyabandi mendapat kedudukan kepala pemimpinnya para imam di kota Marwah, hingga sultan saja hormat kepadanya. Itu sebab ia menduduki derajat itu, sebab ia mendapatkan keberkahan dari gurunya, karena ia menghormati gurunya dan benar-benar menjadi khodim, pelayan gurunya untuk gurunya yang bernama Qadhi Imam Aba Yazid Ad-Dabursi. Dan beliau Imam Fakhruddin mengatakan, aku selalu melayaninya, memasakkannya makanan, dan aku pun tidak pernah makan dari makanan itu. Itu mendapat kemuliaan yang tinggi
di hadapan Allah, di hadapan manusia, karena berkah dari gurunya, ia hormat gurunya, ia takdim kepada gurunya, ia menjadi khadim, pelayan bagi gurunya, ia memasakkan masakan untuk gurunya, dan ia tidak pernah memakan masakannya, hanya gurunya saja yang ia masakkan. Dan ia melayaninya sepenuh hati dengan kerelaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ia mendapatkan kedudukan menjadi kepalanya para imam. Sampai-sampai sultan yang ada di kota Marwah pun sampai tunduk hormat kepada beliau. Bukan karena ilmunya, tapi karena khidmahnya, hormatnya kepada guru. Siapa gurunya? Imam Fakhruddin, yaitu Imam Abaya Yazid Ad-Dabusi. Beliau mengatakan, aku selalu melayaninya, memasakkan makanannya, dan aku pun tidak pernah makan dari makanan itu. Itu, Masya Allah ya. Kalau kita mendengarkan adab-adabnya kaum solihin, adab-adabnya salafun soleh kita, tumbuhlah rasa kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Paham? Kalau kita mendengar kisah-kisah salafun soleh kita, ulama-ulama terdahulu kita, dari golongan para habaib, ya, dari golongan para ulama-ulama kita yang dulu ya, yang menjaga thariqahnya dengan baik, adab-adabnya kita mendengarkan kisahnya, kita semakin cinta ingin mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, timbul semangat. Saya yakin timbul semangat ingin mencontoh mereka. Makanya jika antum ingin semakin baik dalam hal adab, bacalah itu manaqibnya kaum solihin. Salafun soleh dibaca, adabnya mereka gimana kepada guru, kepada kita, kepada ilmu, kepada Allah, kepada Nabi, bahkan kepada seorang ulama yang sudah wafat. Itu Imam Malik, sholatnya sampai melirikan bacaan basmalah dan doa kunutnya ketika ia sholat dekat makomnya Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i itu. Gara-gara apa? Padahal Imam Abi Hanifah sudah nggak ada. Sampai baca basmalahnya dengan suara yang lirih, jaga, ya. Itu bab tentang adab, kisah seputar tentang adab, ya. Yang ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Kita tadi membahas bab tentang, kita mengkaji kitab Fawaidul Mukhtarah. Sama kayak ulama ahli ma'rifat, tidak akan pernah meluruskan kakinya menghadap kiblat selama 20 tahun. Kita dalam masjid aja ya kiblatnya diselonjori tok. Kalau kita lihat hakikatnya, kiblat itu ada Ka'bah Baitullah, kita malu. Ya, Imam siapa? Imam Malik di jalan-jalan di kota Madinah sampai tidak mau pakai alas kaki karena apa? Tanah kota Madinah itu terdapat jasad sucinya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib malu ketika mau menuju Ka'bah, ya, dengan naik kendaraan. Karena apa? Tadi, ya, adabnya kepada Allah. Sampai-sampai tidak mau menuju Ka'bah Baitullah dengan naik kendaraan, ia maunya berjalan kaki. Makanya ia naik haji selama 25 kali dengan berjalan kaki dan memegangi daripada tunggangannya, unta-unta pilihannya dipegangi, dianya jalan kaki. Sampai segitunya ya. Kita ganti kitab
kitab Al-Majalisus Saniyah. Ya. Kita membahas mengkaji kitab Majalis Saniyah. Majalisus Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahaddakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malakul yanfahuhu fihil ruh wa yu'maru bi arba kalimatin bi katbi rizki wa ajalihi wa amalihi wa syakki aw sya'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil hajjah ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirra'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha wa in ahadukum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirra fayasbiqu alaihil kitab fayamal bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kami, sedang beliau adalah orang yang selalu benar dan dibenarkan. Rasul mengatakan kepada kami, Rasul itu orang yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya tiap-tiap orang di antara kamu dikumpulkan pembentukan atau kejadiannya di dalam rahim ibunya dalam 40 hari yang berupa nutfah. Nutfah itu sperma ya. Manusia itu dikumpulkan oleh Allah di dalam rahim ibunya dalam 40 hari berupa nutfah, sperma. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula 40 hari. Dalam 40 hari itu dikumpulkan menjadi nutfah dan menjadi segumpal darah. Lalu menjadi gumpalan seperti sekerat daging. Selama itu pula 40 hari menjadi gumpalan sekerat daging. Setelah lewat 120 hari diutuslah kepadanya satu malaikat. Maka malaikat itu meniupkan ruh kepadanya dan ditetapkan dengan 4 perkara. Apa itu? Rezekinya, ajalnya, amalnya, celakanya, terus bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguhnya ada di antara kamu orang yang mengerjakan amalan ahli surga, sehingga tidak ada antara dia dan surga itu kecuali hanya tinggal sehasta lagi. Maka mendahuluilah atasnya ketentuan takdir Tuhan, lalu ia mengerjakan amalan ahli neraka, maka akhirnya ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang yang mengerjakan amalan ahli neraka,
sehingga tidak ada di antara dia dan neraka kecuali hanya tinggal sejengkal lagi, maka mendahuluilah atasnya ketentuan takdir Allah, lalu dia mengerjakan amalan ahli surga, maka akhirnya ia pun masuk surga. Penjelasan. Ini hadis ya dari baginda Nabi Muhammad SAW yang paling agung, yang keluar dari bibir baginda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Mas'ud berkata, hadatsana Rasulullah. Hadatsana, Rasul itu mengatakan kepada kami suatu berita yang baru. Nah, kata Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiq, yakni dalam apa yang disampaikannya, al-masduq, yakni selalu dibenarkan. Rasul itu selalu dibenarkan atau dipercayai orang lain. Beliau Rasulullah adalah orang yang selalu benar ucapannya dan wahyu yang disampaikannya, karena Allah sendirilah yang membenarkan beliau dalam apa-apa yang dijanjikannya. Inna ahaddakum, yakni seseorang di antara kamu, kata Rasul, yajma, akan dikumpulkan khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, disimpan dan dipelihara air penciptaannya, yaitu air yang dengannya ia diciptakan. Manusia itu akan diciptakan dengan air. Air apa? Nutfah, sperma. Selama masa tersebut, summa yakun, sesudah ia dahulu berupa nutfah, sperma, alaqatan, segumpal darah yang beku. Itu dalam waktu 40 hari itu. Sperma menjadi segumpal darah yang beku. Summa yakun mudghatan, sekerat daging yang kecil, but-but cilik daging. Misla dalik, seperti waktu yang sudah disebutkan, yaitu 40 hari. 40 hari jadi itu semua itu. Ya, nutfah, segumpal darah yang beku, keras, dan menjadi sekerat daging yang kecil. Dan pada masa ini pula Allah membentuk rupanya. 40 hari itu berarti bayi sudah dibentuk rupanya, menjadikannya padanya mulut. Allah jadikan itu mulut, telinga, mata, usus, dan seluruh organ tubuh lainnya. Kemudian setelah genap berusia 120 hari. 120 hari itu berapa bulan berarti? 4 bulan kan? Nah, makanya kita kadang syukur ya. Kita walimatul apa? Patang bulanan itu hitung bulanan, ininya patang bulanan serius. Nah, antum ada enggak 4 bulanan? Iya kan, 4 bulanan. Yang penting itu malah 4 bulanan. Karena di situ lagi dibentuk congur, kuping, donga ya Allah, congur sing mancung, kuping sing sering ngrungokno sesuatu sing apik. Iya kan lagi dibentuk. Umur 4 bulan di kandungan bayi itu, yang dari nutfah menjadi sekerat daging yang kecil, terus menjadi segumpal darah yang beku. Itu ketika sudah sampai 40 hari, sudah sampai 4 bulan juga, itu Allah akan menjadikannya mulut, telinga, mata, usus, dan seluruh organ tubuh lainnya. Ya, yursalu ilaihil malaku, dan diutuslah satu malaikat itu. Ketika sudah 4 bulan itu, sudah dibentuk mulut, kepalanya kayak apa, matanya, ya, telinganya, ususnya, hatinya kayak apa, organ tubuhnya komplit. Yursalu ilaihil malaku, Allah mengutus satu malaikat, yaitu malaikat penjaga rahim. Ya, seperti hadis yang disebutkan dalam hadisnya Anas. Jadi seperti itu. Baru Allah mengirimkan malaikat penjaga rahim. Ibnu Yunus memfatwakan bahwa seseorang perempuan itu tidak halal menggunakan obat anti hamil
Apa itu? KB. Paham? Alhamdulillah saya nggak KB. Sama saja kita menolak apa yang telah Allah sudah kehendaki di Lauhul Mahfuz. Ini mau lahirnya, ini mau ada sperma, hubungan jadi pembuahan tahun ini. Kalau kita pakai KB berarti kita iya aja KB ya. Banyak anak Bib, wes Allah kasih anak pasti akan kasih rezeki. Mau anak titipan kan pasti Allah kan berikan rezeki yang lebih untuk anakmu. Tidak untukmu tapi untuk anakmu. Kenapa takut banyak anak? Yang sedikit anak saja kita nggak tahu bisa didik atau tidak. Kalau banyak anak setidaknya mending ada peluang kita mendapatkan anak yang soleh atau soleha. 2 anak lebih baik itu pembodohan massal itu dari pemerintah. Ya, 2 anak lebih baik. Nanti Nabi anaknya sedikit, ulama-ulama anaknya sedikit, kiai-kiai anaknya sedikit. Anak yang banyak buat keturunan kamu kok sedikit. Yang banyak sedikit umurnya pendek, bejat lagi. Aduh. Iya kan? Makanya Ibnu Yunus memfatwakan bahwa seseorang perempuan tidak halal menggunakan obat anti hamil. Apa itu? Ya KB. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Jalah. Ya. Orang halal gue perempuan gunakan KB, obat KB, keweden bukan belarat, anaknya akeh bingung makanannya keprimen, berarti ngeragukna kuasane Gusti Allah. Wis ngerti anak titipan tapi orang yakin titipane Gusti Allah, Allah nitipna sesuatu lah. Wayan fuhu firruh. Mayoritas ulama ahli kalam menyatakan bahwa ruh adalah jisim halus yang menempel di badan seperti menempelnya air pada kayu yang hijau. Para ulama itu mengatakan ruh jisim halus yang menempel di badan. Itu kan nanti kalau sudah 4 bulan kan ada ruhnya. Makanya Allah mengirimkan satu malaikat untuk menjaga rahim. Karena apa? Ruh itu jisimnya halus yang menempel di badan seperti menempelnya air pada kayu yang hijau. Dan sebagian lainnya mengatakan bahwa ruh itu adalah kehidupan yang dengan adanya ruh badan menjadi hidup. Ya, kalau nggak ada ruh badan nggak bakalan hidup. Dan menurut ahli sunnah, ruh itu kekal, tidak akan binasa. Karena yang binasa itu jasad. Ruh, jasadnya mati, ruhnya yang kembali lagi ke alam ruh. Jasadmu hancur, jasadku hancur, busuk, lebur, dimakan serangga di alam kubur. Ruh ya tetap sama, nggak bakalan hancur. Ia akan kembali kemana ke alam ruh. Yang binasa hanya jasad. Wa yu'maru, dan malaikat itu diperintahkan supaya mencatatnya. Mencatat apa? Bi arba'i kalimah. Mencatatkan 4 perkara. Lantas beliau menjelaskan tentang keempat perkara tersebut bi yang ditentukan. Jadi ketika sudah 4 bulan itu Allah memerintahkan malaikat supaya mencatatkan 4 perkara yang telah ditentukan. Ditentukan siapa? Allah. Apa yang dicatat yang telah ditentukan Allah ketika 4 bulan itu sudah dibentuk menjadi manusia di dalam rahim seorang ibu yang dijaga oleh malaikat penjaga rahim. Rizki, semua yang diperoleh manusia dari perkara makanan, pakaian, dan lain-lain, sedikit atau banyak, halal atau haram, itu sudah ditentukan Allah lewat malaikat ketika kamu berada dalam kandungan ibumu berumur 4 bulan. Jadi aja bingung-bingung ya perkara rizki. Terus wa ajalihi, saat dimana
dalam ilmu Allah orang itu harus mati di situ atau lama hidupnya? Bisa saja matinya di kandungan, bisa saja matinya lama. Itu ditentukan ketika kamu berada dalam kandungan ibumu umur 4 bulan. Jadi nggak usah risau. Men awet nom, men panjang umur. Wis ditentukno men panjang umur. Panjang umur itu waktu yang barokah. Jadi di dalam waktu-waktu sisa-sisa hidupmu kamu gunakan untuk ketaatan, itu panjang umur, Pak. Terus apa lagi? Wa amalihi, yakni amal baik atau buruknya. Itu sudah ditentukan itu. Makanya di awal hadis tadi ya sudah dijelaskan ya, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan kepada Ibnu Mas'ud secara langsung dari bibir mulia Nabi Muhammad. Wa amalihi, amal baik atau buruknya jadi tentukan itu. Wasyakiyun, karena durhakanya kepada Allah, ausya'idun, atau karena taatnya kepada Allah. Itu sudah ditentukan. Nanti kamu mau apa? Mau milih yang mana gitu loh. Ketika kamu sudah balik mumayyiz, kamu mau durhakai Allah atau mau taat kepada Allah? Paham ya? Diperintahkannya malaikat untuk mencatatkan keempat perkara tersebut adalah disebabkan oleh pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Ngerti ya, kenapa 4 bulan ditetapna amale, rizkine, ajale, akeh sitike oleh kading endi ya? Kowe taat apa ora nih, ditetapkan 4 bulan ketika kita berada dalam rahim seorang ibu. Ngerti sebabnya kenapa? Kan orang ujuk-ujuk ya, sebabnya Allah wis ngatur nang wis 4 bulan kowe ditetapna 4 perkara yang ditentukan Allah. Yang ditentukan Allah itu ada sebabnya. Sebabnya Allah menentukan pas 4 bulan itu. Pengen tahu? Ini tuh ngerti antum ya. Diperintahkannya malaikat untuk mencatat keempat perkara tadi disebabkan itu oleh pertanyaan. Pertanyaan siapa? Pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat itu bertanya, ya, bahwasanya apabila nutfah itu telah berada di dalam rahim seorang wanita, maka malaikat mengambilnya dengan telapak tangannya seraya berkata, "Ya Rob, apakah dia laki-laki atau perempuan?" Kata malaikat. Ketika sperma itu sudah ada dalam rahim seorang perempuan, malaikat mengambil itu nutfah sperma tersebut dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah ia laki-laki atau perempuan?" Gitu loh. Ya. Malaikat mengambil dengan telapak tangannya seraya berkata, "Ya Rob, apakah ia laki-laki atau perempuan? Ia celaka atau bahagia nanti? Bagaimana ajalnya? Di mana matinya?" Lantas dikatakan kepadanya, "Pergilah ke Lauh Mahfuz." Maka malaikat itu menemukan di sana catatan hidup orang itu dengan lengkap. Dan apabila ajal orang itu telah tiba, maka ruhnya akan dicabut dan dikuburkan di tempat yang telah ditentukan untuknya. Jadi kenapa ada 4 bulan itu Allah menciptakan mata, usus, anggota tubuh bayi sempurna? Itu dikarenakan malaikat, ya, ketika 4 bulan itu kita masih sperma di dalam rahim seorang ibu kita,
Malaikat mengambil sperma tersebut, meletakkannya di tangan, lantas ia mengatakan, "Ya Allah, apakah ini laki-laki atau perempuan? Ki engko besok dadi menungso celaka apa bahagia? Ki ajale kapan?" Ewe lho. Ki rezekine keprimen? Kuwi pertanyaannya malaikat ternyata. Lantas Allah menyuruh, malaikat, sekarang kamu ke Lauhul Mahfuz. Di sana lengkap itu catatan amal manusia. Jadi kan 4.000 sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah menciptakan takdir manusia di Lauhul Mahfuz. Paham ya? Nah, malaikat suruh ke sana. Dilihatlah di situ Lauhul Mahfuz. Oke, sperma sing tak cekel kiye nang rahim ibu kiye catatane. Oke, bahagiane. Oke, sedih. Oke, matine. Oke, sehate. Oke, meriange ki. Oke, apike ki orane kayak gue loh. Ternyata perkataannya malaikat sendiri yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu hadis Nabi, apabila Allah telah menentukan seorang mati di suatu daerah, maka dijadikannya orang itu perlu datang ke daerah tersebut. Contohnya kamu dapat isyarat kamu akan mati di Jakarta. Otomatis karena mau tahu matinya di Jakarta kan gak mau ke Jakarta. Tapi mau gak mau, kalau sudah ditentukan Allah kamu matinya di Jakarta, mau gak mau kamu perlu dan pasti akan ke Jakarta. Ini ada sebuah kisah. At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Nawadirul Usul dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, kami keluar bersama-sama Rasulullah mengelilingi kota hingga akhirnya tiba di tepi kota Madinah. Tampak sebuah kuburan sedang digali. Kemudian beliau mendekati kuburan itu dan berhenti di sana. Seraya bertanya kepada orang yang ada di situ, kuburan siapa ini? Dijawablah, kuburan seorang laki-laki dari Ethiopia. Beliau mengucap la ilaha illallah. Seraya berkata, orang ini telah digiring dari bumi dan langitnya hingga akhirnya dikebumikan di tanah tempat asal ia diciptakan. Konon pada suatu hari malaikat masuk ke tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian malaikat tersebut memelototi seorang laki-laki. Sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu ia keluar kembali. Jadi malaikat datang ke tempatnya Nabi Sulaiman, melototi sahabatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang laki-laki. Setelah itu ia keluar kembali dari tempatnya Nabi Sulaiman. Ketika dipelototi, orang itu menjadi ketakutan. Lalu ia bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, siapakah orang tadi yang melototin saya? Di tempatmu ada orang melototin saya, itu siapa?" Nabi Sulaiman menjawab, "Dia adalah malaikat maut." Orang itu berkata pula, "Wahai Nabiullah, saya lihat tadi dia melototi saya. Saya khawatir kalau dia mau mencabut nyawa saya. Tolonglah baginda Nabiullah Sulaiman, selamatkan saya darinya." Lantas Nabi Sulaiman mengatakan, "Bagaimana saya akan menolongmu?" Tanya Nabi Sulaiman. Orang itu menjawab, "Tolonglah baginda, perintahkan kepada angin supaya membawa saya ke negeri India. Mudah-mudahan dia kehilangan jejak saya dan tidak menemukan saya." Jadi orang ini meminta kepada Nabi Sulaiman memerintahkan angin agar orang itu tidak ada di negerinya Nabi Sulaiman, agar ia berpindah negeri atau negara, yaitu di negara India. Biar apa? Malaikat maut itu nggak tahu kehilangan jejak orang tersebut. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin agar membawa orang itu ke negeri India. "Wahai angin, saya perintahkan engkau kirim dan hantarkanlah orang ini ke negeri India." Dengan sekejap angin tersebut membawa orang itu ke India.
Itu. Ya. Begitu sampai India, malaikat maut pun lalu mencabut nyawa orang tersebut. Malaikat maut ternyata sudah ada di India. Kamu mau lari ke India, saya sudah siap. Karena dipelototi malaikat, dia takut. Oh, berarti saya nanti malaikat nyabutnya di tempatnya Nabi Sulaiman nih. Makanya saya mau cari akal bagaimana biar malaikat kehilangan jejak saya. Saya mau ke negeri India. Ternyata ajalnya dia, malaikat cabut nyawanya dia bukan di negerinya Nabi Sulaiman, di tempatnya Nabi Sulaiman, tapi di negara India. Itulah ajal. Mau tidak mau, kalau kamu matinya ditentukan di kota Pemalang, ya kamu mau nggak mau pasti di Pemalang. Mau nggak mau kamu matinya nanti di Belanda, ya nggak mau ada jalan aja nanti kamu ke Belanda untuk menghantarkan diri kamu menemui ajal kamu. Itu. Setelah itu malaikat maut kembali ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada malaikat, apa sebab engkau melototi orang itu, wahai malaikat maut? Malaikat menjawab, saya heran melihat orang itu, karena saya diperintahkan mencabut nyawanya di negeri India. Padahal letaknya itu sangat jauh dari sini. Hingga akhirnya ia terbang oleh angin ke sana, ya, karena perintahmu. Itu ada aja ya, ajal ya. Saya diperintahkan oleh Allah. Dia kan negerinya di negerinya Nabi Sulaiman. Tapi Allah memerintahkan saya untuk mencabut nyawa orang tersebut di negeri India yang jaraknya itu sangat jauh. Bagaimana mungkin saya bisa mencabut di sana? Bagaimana mungkin orang itu akan sampai ke India? Ternyata orang tersebut meminta tolong Nabi Sulaiman, yang dimana bala tentara atau prajurit atau pengikutnya Nabi Sulaiman diantaranya angin. Makanya orang tersebut minta tolong dengan Nabi Sulaiman, perintahkan angin untuk mengirimkan saya ke India. Oh, jadi seperti itu. Akhirnya apa? Ya wafatnya orang tersebut dicabutnya di negeri India. Malaikatnya lagi bingung, ini bagaimana caranya saya mencabut orang tersebut, sedangkan orang tersebut masih ada di negerinya Nabi Sulaiman. Jaraknya sangat jauh sekali dengan negeri India. Oh, ternyata dengan berkatnya Nabi Sulaiman orang tersebut wafat. Karena apa? Dikirim Nabi Sulaiman dengan pengikutnya yang berupa angin. Dan itu sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya pun mencabut nyawanya di sana. Ya. Itu yang dikatakan oleh malaikat. Fallallahilladzi la ilaha illahu inda haddukum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kalau sudah kita diberikan akal, diberikan nikmat, ya, lahir Islam, iman, kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirra. Dan ini merupakan penggambaran betapa sangat dekatnya dengan surga itu. Karena apa? Dari 4 bulan tadi sudah ditentukan baik atau buruknya. Ya, di awal sudah hadisnya dijelaskan. Bahkan jikalau orang itu 4 bulan ditentukan baik dan buruknya, jika ia taat kepada Allah, maka dia sehasta dengan surga dan ia akan masuk surga. Itu loh. Fayasbiqu alaihil kitab. Ketetapan Allah yang dicatatnya baginya ketika ia masih di dalam rahim ibunya itu, atau di lauhul mahfuz berdasarkan ilmunya yang qadim. Ya, di dalam rahim ibunya sudah ditetapkan oleh Allah. Fayamalu bi amali ahlin nar, atau dengan melakukan perbuatan maksiat yang dimana ia dengan neraka sehasta dan ia akan masuk neraka.
Kamu tinggal pilih mau melakukan maksiat atau ketaatan yang telah Allah tetapkan di dalam rahim ibu kamu ketika kamu berada di dalam rahim ibu kamu. Faidhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dirra fayasbiqu alaihi alkitabu fayamal bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dengan ketetapan takdir yang berlaku atasnya, jadi barang siapa yang telah ditetapkan oleh Allah akan berbahagia, maka Allah akan mencodongkan hatinya untuk berbuat kebaikan. Dan barang siapa yang telah ditetapkan celaka oleh Allah ketika di dalam rahim ibunya, maka kita berlindung kepada Allah daripadanya, maka atau sebaliknya. Jadi Allah itu sudah menetapkan, ya, ketika kita di dalam rahim ibu kita 4 bulan tadi, ya, kita telah ditetapkan jikalau kita dijadikan orang yang baik, maka Allah akan condongkan hati kita untuk mudah melakukan kebaikan. Jika kita dicondongkan untuk melakukan sesuatu, dicondongkan menjadi orang yang tidak baik, maka kita berlindung, ya, agar apa? Kita tidak menjadi orang yang tidak baik kelak ketika kita lahir. Terus bagaimana caranya? Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan hidayah, kemudahan dalam melakukan kebaikan atau ketaatan. Makanya kan takdir Allah bisa dirubah dengan doa. Kita dalam kandungan rahim ibu ditetapkan rezeki kita miskin, ayo melarat. Maka itu bisa dirubah dengan apa? Walaupun ada di Lauhul Mahfuz, dengan apa takdir Allah bisa dirubah? Dengan doa dan ikhtiar yang baik. Doa kalau ikhtiarnya nggak baik, yang akan bisa merubah takdir. Jadi dua itu harus paket komplit, suatu yang saling melengkapi. Doa yang banyak dan ikhtiar yang banyak yang baik-baik. Doa di dalam rahim ibu kamu jadi orang miskin, jadi orang yang jahat. Ketika lahir, kamu kan dikasih akal, ya, kamu bisa berpikir ini yang saya lakukan baik atau tidak. Kok saya miskin, nggak kaya? Kok saya susah, nggak mudah? Maka kamu dengan akal kamu aplikasikan dengan amalia, perbuatan yang baik dengan membanyak doa dan ikhtiar yang baik. Kuncinya di mana berarti? Akal, walaupun setelah ditentukan Allah. Makanya saya kan bilang hidup itu pilihan. Nasib itu ada pada tanganmu sendiri. Bagaimana engkau berdoa kepada Allah? Banyak memohon, memintakah? Minta perlindungan dari segala sesuatu yang tidak baik, minta petunjuk dari Allah, ditunjuki jalan yang lurus, yang diridhai Allah, ya, dimudahkan segala urusannya. Sedikit doa atau banyak doa, dan ketika sudah berdoa ada ikhtiar usaha yang banyak yang baik tidak, atau hanya doa dan kita tawakal, ya nggak akan jadi. Kayak ingin menggapai bulan ingin digapai nggak akan bisa. Harusnya belajar, cita-cita jadi astronot, sekolah jurusan antariksa biar bisa naik ke bulan, digapai itu bulannya, tanahnya diambil bisa. Dari sini ingin gapai bulan saja, nggak ada usahanya, ya buselang. Pingin duwe mobil, pingin duwe rumah sing gede, tapi lorong usahane wis lah kabeh kaya Allah, ora bisa, ya. Ada beberapa riwayat lainnya yang berkaitan dengan hadis di atas, ya. Faidhulaha wa in ahadakum la ya'mal bi amali ahlin nar. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutupnya. Beramallah kalian. Sungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan melakukan apa yang telah ditetapkan baginya. Jika ia termasuk golongan ahli bahagia,
ia akan dimudahkan melakukan amalan ahli bahagia. Dan jika ia termasuk golongan ahli celaka, maka ia akan dimudahkan melakukan amalan ahli celaka. Jadi kalau orang sudah ditetapkan oleh Allah ke golongan wong si bahagia, jadi mudah saja ia melakukan sesuatu yang membahagiakan. Tapi kalau ditetapkan oleh Allah ini golongan orang-orang celaka, maka ia akan mudah melakukan sesuatu yang amalannya ahli celaka. Makanya kita berlindung, kan ada doa berlindung, ya, dari apa? Nasib yang buruk, sesuatu yang buruk. Contoh, kayak setiap hari Selasa saja ada doanya. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah. Itu kan dibaca setiap hari Selasa pagi itu dibaca. Tujuannya apa? Agar kita dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang buruk sampai datang hari Selasa yang akan datang. Paham ya? Takutnya kita pas di dalam rahim ibu kita golongan ahli celaka, ahli yang buruk. Dengan kita berdoa tadi, yang dimana doa dapat merubah takdir manusia, insya Allah kita digolongkan orang yang ahli bahagia, bukan orang yang ahli celaka. Paham ya? Terus apa lagi doa pada sholat? Pada sholat kan ada sih doa. Biar ditetapkan iman dan Islam kita. Karena kita nggak tahu. Oh gitu, tetap nangku kafir kayak mati ini. Tapi karena kita banyak doa, ya Allah tetapkanlah iman Islam saya sampai saya menutup mata, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya selamatkanlah kami dalam agama kami, ya Allah. Maka dengan doa tersebut dapat merubah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, sehingga kita terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Pentingnya doa itu. Makanya silahul mukmin ya. Senjatanya orang mukmin itu doa. Makanya kita patut bersyukur ya, karena kelembutan Allah. Jarang ada orang yang berbalik dari baik menjadi jahat. Yang banyak adalah kebalikannya. Yang jahat menjadi jarang orang yang berbalik dari baik menjadi jahat. Yang banyak adalah jahat menjadi baik. Itu karena rahmat Allah, kelembutan Allah itu. Ya. Makanya mukallaf itu kan orang yang dibebani kewajibannya. Mukallaf itu kan orang yang dibebani kewajiban, itu kan ada 4 macam. Biar tahu ya. Yang pertama, golongan yang diciptakan Allah untuk berbakti kepada Allah dan mendapatkan surganya Allah. Mereka adalah para anbiya dan aulia serta orang-orang mukmin dan orang-orang soleh. Yang kedua, orang atau golongan yang diciptakan oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah dan tidak untuk berbakti kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya dalam keadaan kafir, lalu mati dalam keadaan beriman. Itu. Atau orang yang sepanjang hidupnya bergelimpangan maksiat, kemudian Allah memberinya taubat di saat menjelang ajalnya, hingga ia mati dalam keadaan husnul khotimah, seperti golongannya tukang-tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun kan ya patuh kepada Fir'aun untuk menantang Musa. Tapi ketika sudah melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, ya di penghujung hidupnya tukang sihir Fir'aun itu ia dijadikan orang yang bertaubat dan beriman kepada Musa, beriman kepada Allah. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sholat namun masuk surga, tidak pernah menempelkan dahinya di bumi namun masuk surga. Saya lupa namanya. Jadi ia masuk Islam. Ketika itu ada perang, lantas diajak Nabi, ayo kita perang. Ketika perang,
Ya, ketika perang nih. Ketika perang ternyata ia wafat di medan pertempuran. Akhirnya ia masuk surga. Berarti itu golongan orang yang diciptakan Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Ya. Dan tapi tidak untuk berbakti kepada Allah. Kalau tadi kan golongan yang pertama, Allah ciptakan golongan yang pertama ialah untuk berbakti kepadanya dan mendapatkan surganya. Mereka adalah para anbiya dan aulia serta orang-orang mukmin dan orang-orang soleh. Dan ada golongan yang diciptakan Allah mendapatkan surganya Allah dan tidak untuk berbakti kepada Allah. Jadi Allah tidak kasih kesempatan untuk dia berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, tapi sudah dijamin dia masuk surga. Ya, mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya dalam keadaan kafir, lalu mati dalam keadaan husnul khotimah. Padahal semasa hidupnya itu bergelimang maksiat. Kisahnya kan banyak sekali. Seorang pelacur, ya, yang menyelamatkan seekor anjing yang sedang kehausan, lantas ya, masuk surga matinya. Itu berarti dia golongan yang kedua. Tapi kamu jangan ikut-ikutan. Saya nggak usah sholat lah. Mudah-mudahan saya golongan kedua. Disediakan Allah surga, saya diciptakan Allah, disediakan surga, tapi untuk tidak taat kepada Allah. Karena saya nanti hari-hari saya diisi untuk melakukan maksiat, gelimbangan dosa. Tapi saya tidak ditentukan nanti meninggalnya husnul khotimah, taubat. Ternyata prediksinya salah. Ayo, gimana? Dan golongan yang ketiga ini. Golongan yang ketiga, golongan yang diciptakan oleh Allah, tidak untuk berbakti kepada Allah dan tidak pula untuk mendapatkan surganya Allah. Mereka adalah orang-orang kafir dan mati dalam keadaan tetap kafir, sehingga mereka tidak pernah merasakan kemanisan iman selama di dunia dan kelak di akhirat akan disiksa dalam keadaan terhina. Itu baik, ya. Baik dari zaman Nabi sampai sekarang. Dikehendaki Allah untuk tidak taat kepada Allah. Dikehendaki Allah untuk tidak mendapatkan surganya Allah. Untuk tidak berbakti kepada Allah. Siapa? Orang kafir. Dan matinya pun dalam keadaan kafir. Terus yang keempat, golongan yang diciptakan Allah hanya untuk berbakti kepada Allah, tetapi tidak untuk mendapatkan surganya Allah. Mereka adalah orang-orang yang pada mulanya rajin berbakti, taat karo Gusti Allah, ya. Kemudian berbalik menjadi durhaka. Ini paling banyak ini, ya. Sehingga akhirnya terusir dari pintu rahmatnya Allah dan mati dalam keadaan kafir. Itu golongan yang keempat yang paling berbahaya. Terselubung golongan yang diciptakan Allah hanya untuk berbakti kepada Allah. Saya kamu diciptakan hanya untuk taat kepada Allah. Sholat kita hanya untuk kepada Allah. Puasa kita hanya untuk taat kepada Allah. Tapi ternyata Allah tidak menetapkan kita untuk mendapatkan surganya. Golongan seperti apa itu? Mereka adalah golongan orang yang pada mulanya rajin berbuat bakti kepada Allah, taat kepada Allah, ibadahnya sae karo Gusti Allah, kemudian berbalik menjadi durhaka, sehingga akhirnya diambillah itu rahmat, diusir itu rahmat dalam dirinya oleh Allah, sehingga ia mati dalam keadaan kafir, su'ul khotimah. Makanya kan wong istiqomah wis kena dijamin ninggale husnul khotimah surga insyaallah. Istiqomah apa? Ibadahe, amal soleh. Istiqomah aja maune taat, engko tambah bleret, ngilang mati. Ya. Lebih baik kowe saiki ora taat tapi tambah dina, tambah tahun, tambah apik daripada kowe maune apik
Wah tambah ora apik. Ibadah munafik tambah ora apik. Ya sungguh saya dulunya penjahat, mafioso, udute cerutu, kerampoke bank. Iya ora? Yamene dudu taklim tapi nang diskotik. Nyekele kae. Mention ngerti ora mention? Jack Daniel. Ya. Minuman keras yang mahal. Megangin perempuan. Tapi ternyata karena saya punya akal, saya berpikir salah ini saya memperbaiki diri saya. Semakin bulan, semakin tahun, semakin baik, taubat mati. Ya oleh surga, husnul khotimah. Lah daripada kayak nyong kayak gini saiki medeni ya. Iki berarti nyong kudu bisa istiqomah iki. Kayak jenengan-jenengan iki kudu jaga istiqomah iki. Aja engko golongan yang diciptakan Allah hanya untuk berbakti kepada Allah, tapi tidak untuk mendapatkan surganya Allah. Mereka adalah orang yang mulanya rajin, taat, ibadah, bakti karo Gusti Allah, ibadah saya, tapi di penghujung hidupnya menjadi durhaka kembali sehingga ia diusir rahmatnya itu dari dalam dirinya. Rahmat aku dari Gusti Allah. Metu-metu ati wong kuwi. Ya. Naudzubillah min dzalik. Dahulu ya, Sufyan Ats-Tsauri. Dahulu ini Sufyan Ats-Tsauri sering menangis dan ketakutan. Lalu ada yang bertanya kepadanya seseorang, "Wahai Aba Abdillah, Sufyan Ats-Tsauri ingin tahu nggak kenapa dijuluki Sufyan Ats-Tsauri?" Terus panggilannya kan Aba Abdillah. Wis ngulur dhewek men mikir. Sufyan Ats-Tsauri itu sering menangis dan ketakutan sampai-sampai ada orang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Aba Abdillah, berharaplah kepada Allah karena ampunannya lebih besar dari dosa Anda." Lantas beliau menjawab, "Apakah saya menangisi dosa-dosaku? Andai kata aku tahu bahwa aku kelak mati dalam tauhid, aku tidak akan peduli dengan dosa-dosaku." Jadi seandainya Sufyan Ats-Tsauri meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah, ia tidak akan memikirkan dosa-dosanya dia karena rahmatnya Allah lebih luas. Paham ya? Asal bae matine dalam keadaan tauhid iman karo Gusti Allah. Kuwi lho. Sebelum ditutup jam 9:30 sebelum ditutup ya, ini ada kisah nyata tentang seorang abid, orang yang ahli ibadah di masa Bani Israel dahulu yang akhirnya matinya kafir. Jadi hidup seorang abid ya di kalangan Bani Israel nih, namanya Barsisah. Barsisah ini seorang yang ahli ibadah pada masa Bani Israel. Ia mempunyai 60.000 murid. Bayangkan itu. Barsisah orang yang ahli ibadah hidup pada masa Bani Israel memiliki 60.000 murid yang semuanya bisa terbang di langit. Murid, ini kisah nyata ini. Pada zaman Bani Israel ada orang yang bernama Barsisah memiliki 60.000 murid. Semua muridnya, bahkan dia bisa terbang di awang-awang. Bisa terbang. Pada mulanya Barsisah ini seorang abid yang rajin beribadah. Ya. Sehingga para malaikat merasa kagum dengan ibadahnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Kalian jangan kagum dulu kepadanya, karena aku itu mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, wahai malaikatku. Dalam ilmuku yang qadim, ia akan mati dan kekal dalam neraka." Malaikatnya memuji-muji Barsisah.
Karena muridnya 60.000 murid, bisa terbang semua, hebat, seorang yang ahli ibadah, jujur. Tapi Allah menegur malaikatnya, "Weh malaikat, kamu itu tidak mengetahui apa yang aku ketahui dalam ilmuku yang qadim. Nanti ia itu akan mati dalam keadaan kafir dan kekal dalam neraka saya," kata Allah. Lah, firman Allah tersebut ketika Allah mengingatkan malaikat, ya, ketika berkata kepada malaikat seperti tadi, itu didengar oleh iblis. Maka tahulah ia bahwa kebinasaannya Barsisa itu ada di tangannya. Wah, kesempatan nggih. Aku soleh bocoran Allah ngomong karo malaikat bahwasanya Barsisa wong sing abid ahli ibadah, sing murid ana swidak ewu, sing bisa mabur kabeh bakal ternyata mati nek kafir dan kekal di dalam nerakane Allah. Ah, kesempatan aku nggih. Hewi. Maka iblis itu mengetahui kebinasaannya Barsisa itu ada di tangannya. Oke, berarti mati ini bakalan tangannya nyong ya. Ya, jadi anak buahnya neraka ya. Maka ia pun mendatangi tempat biara, tempat Barsisa beribadah dengan menyamar sebagai seorang ahli ibadah. Jadi iblisnya akhirnya mendatangi tempatnya Barsisa yang sering Barsisa lakukan untuk ibadah di situ. Setelah bertemu dengan Barsisa, iblis itu menyamar jadi seorang yang sama-sama ahli ibadah. Barsisa bertanya kepada iblis, tapi ini Barsisa nggak tahu ya, iblis itu karena iblisnya menyamar sih jadi seorang yang ahli ibadah. Barsisa bertanya kepadanya, "Siapa Anda? Dan ada perlu apa?" Lantas iblis menjawab, "Saya seorang abid ahli ibadah sepertimu. Saya ingin membantu Tuhan beribadah kepada Allah, makanya saya datang ke tempatmu, wahai Tuhan." Jadi iblis. Barsisa berkata, "Barang siapa mau beribadah kepada Allah, ia tidak perlu kawan," kata Barsisa. Kalau mau beribadah kepada Allah tidak perlu kawan. Kemudian iblis tinggal bersama Barsisa di tempat itu selama 3 hari 3 malam. Iblis tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Kerjanya hanya beribadah. Maka Barsisa pun menjadi heran. Ini orang datang ke tempat saya nggak makan, nggak tidur, kerjanya ibadah toh. Barsisa kan heran yang punya tempat. Saya sudah beribadah kepada Allah selama 200 ya. Maka Barsisa pun menjadi heran kepadanya. Lalu ia berkata, Barsisa berkata, "Saya itu sudah beribadah kepada Allah selama 220 tahun, namun saya tidak pernah meninggalkan makan dan minum seperti Anda. Bagaimana caranya supaya saya bisa seperti Anda?" Jadi ini Barsisa takon maring iblis. "Saya itu beribadah kepada Allah itu 220 tahun. Tapi saya tetap makan dan minum. Lah kamu ibadah 3 hari 3 malam gak tidur, gak makan, gak minum, hanya ibadah saja." Barsisa, orang yang ahli ibadah ini tanya sama iblis yang menyamar jadi orang yang ahli ibadah juga, "Caranya primen? Men aku bisa kayak sampean. Ibadahnya bisa ninggal mangan karo nginum karo turu." Lantas iblis pun menjawab, "Lakukanlah maksiat, lalu bertobatlah. Karena dia maha penyayang." Allah itu maha penyayang. Biar bisa seperti aku, kamu lakukan maksiat lalu bertobat. Ngomong maksiat terus taubat. Dengan demikian Tuhan akan merasakan manisnya ibadah. Kalau kamu ibadah terus kamu melakukan maksiat lalu taubat, ini tipu dari iblis. Maka nanti Tuhan itu akan merasakan manisnya ibadah. Akhirnya Barsisa berkata, "Bagaimana mungkin saya akan berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan saya sudah melakukan ibadah selama sekian tahun. 220 tahun saya ibadah, nggak pernah melakukan maksiat." Terus iblis menjawab, "Manusia jika berbuat dosa, ia membutuhkan pengampunan." Kalau kita berdosa, kita itu berarti butuh pengampunan dari Allah. Lantas Barsisa bertanya, "Dosa apa yang Anda sarankan saya melakukannya, wahai Tuhan?"
Tanya Barsisa kepada iblis. Iblis menjawab, berbuat zina. Sekarang kamu melakukan maksiat zina. Tidak, saya tidak akan melakukannya, kata Barsisa. Ya udah, membunuh orang mukmin, kata iblis pula berkata seperti itu. Tidak, saya tidak akan melakukannya, wahai Tuhan. Jawab Barsisa dengan iblis berkata, bagaimana kalau minum arak saja? Minum ciube? Kalau kamu nggak bisa berzina dengan perempuan, nggak bisa membunuh orang, ya, maka minum arak saja. Ini lebih ringan bagi Tuhan. Dan yang Tuhan hadapi hanya Allah sendiri. Kalau zina kan sama orang, kalau membunuh kan hubungannya dengan orang, kalau minum arak kan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, Tuhan saya kasih saran, lakukan maksiat, minum ciu, minum arak. Akhirnya Barsisa menyetujui. Lalu ia bertanya kepada iblis, di mana saya bisa dapat ciu atau arak, homer? Di sana, di desa itu ada banyak yang menjual khamr atau arak. Maka orang yang ahli ibadah ini yang memiliki 60.000 murid yang ahli ibadah yang bernama Barsisa, pergilah menuju desa tersebut. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita cantik, pedagang minuman keras. Lalu Barsisa membeli minuman keras dari wanita tersebut. Lantas ia meminumnya hingga mabuk. Setelah mabuk, ini orang yang ahli ibadah karena sudah hilang akal, hilang kesadaran, ia memperkosa wanita itu. Dan ketika suami wanita itu datang, maka laki-laki itu pun dibunuhnya. Ketahuan sih, aduh saya merkosa istri orang nih. Ini suaminya datang, saya bunuh sekalian. Dibunuh itu. Ketika sudah dibunuh, dalam waktu hampir bersamaan, ia telah melakukan 3 dosa besar sekaligus. Ya. Kemudian iblis menyamar menjadi seorang hakim. Menjadi seorang hakim. Keluar dari tempatnya Barsisa yang tempat untuk ibadah, dia keluar menemui Barsisa yang sudah melakukan 3 dosa besar dengan menyamar menjadi seorang hakim atau pencari keadilan. Lalu Barsisa ditangkap. Kamu saya tangkap dan akan saya hadapkan kamu kepada raja karena kamu membunuh, memperkosa dan meminum arak. Maka Barsisa pun dijatuhi hukuman cambuk 80 kali untuk minuman keras. Karena kamu sudah minum keras, minuman keras, kamu mendapat hukuman dari raja, dicambuk 80 kali. Dan karena kamu sudah memperkosa penjual minuman arak khamr tersebut, istri orang itu yang kamu bunuh suaminya, maka kamu mendapat hukuman cambuk 100 kali. Dan karena kamu sudah melakukan pembunuhan kepada suami pemilik warung yang menjual minuman keras tadi, maka kamu akan dihukum mati. Itu di hadapan raja yang membawa iblis untuk dihadapkan kepada raja. Barsisa mendengarkan, takut Barsisa. Ketika Barsisa disalib, ya, disalib ini kan pada masa zaman Bani Israel. Ketika Barsisa disalib akan dihukumi, maka iblis datang menemuinya dalam rupa seorang abdi dahulu. Iblisnya datang lagi menjelma menjadi seorang yang ahli ibadah. Lalu iblis berkata kepada Barsisa, bagaimana keadaanmu sekarang? Barsisa menjawab, barang siapa menuruti teman jahat, maka beginilah keadaannya. Iblis pun berkata pula, dahulu engkau telah beribadah selama 220 tahun kepada Allah, lalu sekarang engkau disalib. Kalau kau mau, aku bisa melepaskanmu, kata iblis. Wahai Barsisa, kalau kamu mau, aku bisa melepaskanmu dari salib ini dan terbebas dari hukuman yang dibuat oleh raja atas 3 dosa besar yang kau lakukan. Barsisa berkata, kalau kau bisa melepaskanku, aku akan memberikan apa yang kau pinta. Iblis berkata, sujudlah kepadaku 1 kali. Bagaimana saya bisa sujud dalam keadaan terikat di palang kayu ini? Kata Barsisa. Tundukkan saja kepalamu, jawab iblis. Lah kan harus sujud, aku lagi dipalang, disalib nang papan kayu.
Kata iblis, tundukkan saja kepalamu. Maka Barsisa pun menundukkan kepalanya sebagai tanda sujud kepada iblis, sebagai patuh dan sujud kepada iblis. Namun Barsisa nggak tahu ini, kalau yang dihadapi itu iblis, karena iblisnya selalu menyamar dari menjadi seorang yang ahli ibadah sampai menjadi seorang hakim dan menghadapannya kepada raja ketika Barsisa melakukan sebuah kesalahan. Sehingga ketika Barsisa tunduk ketika disalib di hadapan iblis, maka ia menjadi kafir karena patuh kepada selain Allah. Ia patuh kepada iblis, maka kafirlah ia. Setelah Barsisa kafir, iblis selalu berkata, aku berlepas diri darimu, wahai Barsisa. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Bahwasanya asal engkau tahu, wahai Barsisa, aku adalah iblis yang dimana aku mendengar rahasia Allah ketika Allah menyuruhkan kepada malaikat bahwasanya engkau kelak akan menghuni di nerakanya Allah kekal abadi selamanya. Walaupun engkau di dunia orang yang ahli ibadah, aku menyamar menjadi seorang abid untuk menggodamu. Ternyata engkau masih bisa tergoda. Engkau ingin menjadi sepertiku, orang yang ahli ibadah tanpa makan dan minum. Padahal itu tidak mungkin. Makanya engkau mengikutiku dan engkau mematuhi agar meminum arak, sehingga engkau terjerumus ke dalam 3 dosa besar, memperkosa, berzina, dan membunuh suami orang yang engkau perkosa. Dan ketika sudah engkau dalam keadaan tak berdaya, engkau berputus asa, aku menyuruhmu agar engkau bisa melepaskanku. Aku menyuruhmu agar engkau tunduk kepadamu dan engkau patuh, bahwasanya engkau masih mematuhi daripada selain Allah, sehingga apa dari tundukmu itu, maka engkau sudah dianggap Allah sebagai orang yang telah kafir. Dan ketika hukuman mati mendapati dirimu, engkau sudah mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Dari kisah tadi kita bisa mengambil bahwasanya ada orang yang seorang ulama besar memiliki 60.000 murid yang bisa terbang semua. Namun di penghujung hidupnya Allah kirimkan itu iblis. Iblis kan dapat ridhonya Allah. Kalau nggak dapat ridhonya Allah, ya nggak mungkin bisa menggoda manusia. Dia tidak bisa menguasai daripada dirinya, sehingga ia meninggal dalam keadaan sul khotimah, kafir, dan menempati daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya. Itulah sedikit kisah bahwasanya kita diusahakan dalam setiap kebaikan kita mengistiqomahkan, bukan hanya 1 tahun 2 tahun, bukan hanya 1 minggu 2 minggu, bukan hanya istiqomah baik taat beramal soleh dalam keadaan sehat saja, namun dalam keadaan sakit pun kita harus istiqomah. Sakit ya kita istiqomah, amal-amal apa yang biasa kita lakukan kita jalankan, sholatnya kita jalankan. Kalau kita sering hadir majelisnya kita jalankan. Kita baca Al-Qurannya kita baca. Walaupun dalam keadaan sakit, jangan engkau taat dalam keadaan sehat saja. Taatlah engkau dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun taatlah kepada Allah. Karena ketika engkau sakit engkau tetap taat, itulah kualitas dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sehat engkau taat, itu sudah sewajarnya. Tapi jikalau engkau sakit, engkau susah, engkau sulit, sempit hidupmu, namun engkau tetap taat kepada Allah, sholatmu tetap dijaga, hadir majelismu tetap dijaga, membaca maulid tetap dijaga, sholawatmu tetap perbanyak, istighfarmu tetap jalankan, baca Al-Quranmu tetap jalankan, amalan-amalan sholat tetap jalankan. Itulah kualitas dirimu di hadapan Allah dalam engkau beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika engkau sehat, bukan ketika engkau waktu luang, tapi ketika engkau sempit, sulit, sakit, susah, engkau tetap menjalankan amal-amal yang biasa engkau lakukan sampai mengistiqomahkan engkau menutup mata. Itu kualitas dirimu. Ingat itu. Jangan sampai kita menjadi orang seperti Barsisa, Naudzubillah min dzalik. Insyaallah
dengan 2 kitab Majalisus Saniyah, membahas kajian kitab Majalisus Saniyah dan kitab Fawaidul Mukhtarah. Insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, menambah hasanah Islamiyah kita, dan insya Allah kita berikan kemudahan dalam menggarap keridhaan Allah, dalam menggapai keridhaan Allah, dalam menjalankan kebaikan-kebaikan taat pada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya sudah jam 9 lebih 48 menit. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut malam minggu ya, dan Jumat sore untuk perempuan, dan bisa bertemu seperti ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'arafna bi'anana ta'arafna wa anana asharafna ala lada asharafna fatub alaina tawba kasir likulli hawba waskur lana al-arati wa amini rati wa ufilli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal iwani wa syairil hillani wa kulli bimahabba ajiratin awsuba wal muslimina ajma amin rabbi azma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli mada bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal hamdi wa alihi wa sahbihi adad kasisuhbi walhamdulillahi bil ba'i wat tana'i walhamdulillahi fil ba'i wat tana'i. Alhamdulillahi rabbil alamin.